إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي الخاطئ المذنب بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, hari-hari ini kita dihebohkan oleh penyebaran virus corona. Manusia pada ketakutan, merasa khawatir, tidak terkecuali kita umat Islam, termasuk rakyat Indonesia. Semua orang khawatir dan wajar. Kita takut, khawatir, menjaga diri karena ini memang merupakan penyakit yang merusak kesehatan kita, bahkan bisa menghilangkan nyawa karena sebab penyakit itu. Ma'asyiral muslimin, namun ada penyakit yang lebih berbahaya daripada virus corona ini, yang lebih kita khawatirkan, yang seharusnya lebih kita takutkan, apalagi sampai mengenai diri kita. Penyakit yang lebih berbahaya dari virus corona atau penyakit-penyakit yang lain adalah maradun nifaq, penyakit kemunafikan. Penyakit kemunafikan ini lebih berbahaya, lebih menyengsarakan, lebih mematikan daripada virus corona. Allah Subhanahu wa taala menyebut penyakit ini di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-10. Setelah berbicara tentang orang-orang yang mengaku beriman, orang-orang yang mengatakan diri mereka muslim, namun mereka melakukan perbuatan tindakan yang bertentangan dengan iman, dan Allah menafikan keimanan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu marada, maka Allah pun menambah penyakit tersebut di dalam diri mereka. Walahum adzabun
alimun bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih disebabkan oleh perbuatan dan sikap dusta mereka. Allah menyebut mereka-mereka ini, orang-orang munafik ini, sebagai orang-orang yang punya penyakit. Sehingga Islam memandang bahwa kesehatan itu tidak hanya kesehatan jasmani, namun seseorang dikatakan sehat, kesehatan yang membuat hidupnya bahagia itu adalah orang yang jasmaninya sehat, spiritualnya juga sehat, imannya juga sehat, agamanya juga sehat. Itulah kesehatan dalam pandangan Islam. Maka orang yang sehat secara jasmani namun cacat dalam keimanannya, ada penyakit dalam keimanannya, maka Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang sakit, bukan orang-orang yang sehat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penyakit kemunafikan ini memiliki indikator. Indikator orang terkena penyakit kemunafikan sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan mari kita perhatikan indikator tersebut. Namun tentu saya tidak akan menyebutkan keseluruhan, karena banyak sekali indikator yang bisa terlihat atau yang bisa kita baca. Saya akan menyebutkan sebagian. Di antara orang yang terindikasi terkena penyakit kemunafikan, atau tanda orang terkena penyakit kemunafikan, yang pertama, al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah. Dia muslim, dia mengaku muslim, namun keislamannya tidak membuat dia cinta kepada agamanya. Pengakuannya tidak didukung oleh keyakinan hatinya, tidak didukung oleh sikapnya. Justru dia adalah orang yang tidak senang dengan ajaran Islam, dengan syariat Islam. Allah menyebut mereka sebagai orang-orang munafik, sebagaimana dapat kita baca di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-61. Allah berfirman tentang mereka, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Dan jika engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada Rasul, kembali kepada Allah dan Rasulnya, dia kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka engkau akan melihat orang-orang munafik itu berpaling dengan sekuat tenaga mereka. Mereka betul-betul berpaling darimu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka muslim tapi berpaling dari agamanya. Muslim tapi tidak senang dengan ajaran agamanya. Orang tersebut telah terkena penyakit kemunafikan. Kemudian di antara ciri orang yang terkena penyakit kemunafikan yang kedua, ma'asyiral muslimin, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yakni al-amru bil munkar wan nahyu anil ma'ruf. Mereka adalah orang-orang yang senang dengan kemungkaran dan mereka berupaya untuk membumikan kemungkaran, namun mereka benci dengan yang namanya ma'ruf yang datang dari Allah. Mereka mencegah orang berbuat ma'ruf. Mereka mencegah menyebarnya kema'rufan. Yang mereka inginkan adalah kemungkaran. Itu ciri orang yang terkena penyakit kemunafikan. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang mereka dalam surat At-Taubah ayat 67. Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'dhuhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf
wa yaqbiduna aydiyahum. Orang-orang munafik, laki-laki maupun perempuan, mereka adalah orang-orang yang saling tolong-menolong, bahu-membahu untuk menjadi orang-orang munafik dan menyebarkan kemunafikannya. Apa ciri-ciri mereka? Ya'muruna bil munkar. Mereka senantiasa menyuruh kepada yang mungkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mencegah manusia dari perbuatan ma'ruf. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggam tangan-tangan mereka. Artinya mereka tidak akan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Inilah orang yang terkena penyakit kemunafikan, ma'asyiral muslimin. Yang menjadi kesenangannya adalah kemungkaran. Yang dia inginkan tersebarnya kemungkaran di mana-mana. Yang menjadi prioritasnya adalah memerangi yang ma'ruf atas nama apapun. Kemunafikan akan mendorong seseorang untuk sebagaimana sifat mereka yang pertama yang saya sebutkan. Disebabkan karena mereka tidak mencintai Islam. Islam belum mendarah daging di dalam diri mereka, namun keislaman hanya di mulut-mulut mereka. Maka ketika mereka memiliki kesempatan untuk menyebarkan ide, menyebarkan pendapat, menyebarkan madhab, menyebarkan apapun yang bisa disebarkan, maka mereka berupaya kemungkaranlah yang tersebar. Dan mereka menutup pintu-pintu kebaikan. Walaupun mereka mengatakan kami sedang berbuat kebaikan. Sebagaimana Allah sebutkan tentang mereka ketika mereka ditegur agar tidak menyebarkan kekufuran dan kemunafikan. Mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Kami ini adalah orang-orang yang sedang mereformasi, orang-orang yang sedang memperbaiki. Itu anggapan mereka. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, ciri orang yang terkena kemunafikan, at-takasul 'anit ta'at, bermalas-malasan dalam menjalankan ibadah dan ketaatan, terutama salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu Allah. Mereka hendak menipu Allah, namun justru merekalah orang-orang yang tertipu. Mereka telah menipu diri mereka sendiri. Wa idza qamu ila shalah, orang-orang munafik itu kalau diajak untuk salat, mereka respon dengan kemalasan. Mereka bangkit dengan penuh kemalasan. Yura'unan nas, dan sifat mereka, kalau mereka mau beribadah, tujuannya untuk mencari perhatian manusia. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Karena tidak ada iman, tidak ada dorongan iman yang mendorong mereka untuk beribadah kepada Allah, maka ibadahnya pun kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Kalaupun mereka terpaksa salat, mereka salat, segera salat mereka pun pulang. Karena tidak ada kenikmatan, tidak ada perasaan nikmat ketika beribadah kepada Allah. Karena memang tidak ada iman. Tidak ada sesuatu yang menghubungkan antara mereka dengan Allah. Karena imanlah yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penyakit yang berbahaya sekalipun menyerang sebagian kaum muslimin, bahkan mungkin putra-putri kita. Malas melaksanakan salat. Contoh salat di dalam ayat ini, atau penyebutan salat di dalam ayat ini hanya sebagai contoh. Salat merupakan a'dhamul ibadah, ibadah yang teragung, ibadah yang terbesar. Namun ini hanya merupakan contoh, artinya al-munafiqun, orang-orang munafik, bukan hanya salat, ibadah-ibadah yang lain pun mereka tinggalkan selama tidak ada keuntungan duniawi. Kalau ada keuntungan duniawi, mereka akan menjadi seorang muslim. Mereka akan mempertontonkan keislaman.
Yura'una nas, karena sifat dasar mereka bukan iman. Iman itu membawa kejujuran, tapi kemunafikan adalah orang-orang yang selalu tidak jujur karena apa yang mereka tampilkan dengan apa yang ada di dalam hati mereka itu berbeda. Yura'una nas, selalu riya, selalu ingin mendapatkan perhatian, penilaian dari manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Ibadah, infak pun demikian. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 67, wa yaqbiduna aydiyahum, mereka adalah orang-orang yang menggenggam, yakni untuk kemaslahatan fi sabilillah, mereka enggan untuk berinfak, tapi untuk kemaslahatan maksiat, untuk kemaslahatan durhaka kepada Allah, untuk kepentingan pribadi, mereka siap mengeluarkan berapapun. Ini penyakit-penyakit ma'asyiral muslimin yang ada di dalam diri orang-orang munafik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Di antara sifat-sifat orang munafik, apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Di antara tanda orang terkena penyakit kemunafikan, jika berbicara berdusta, jika berjanji dia tidak tepati janji tersebut, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Orang-orang terkena penyakit kemunafikan, ikhwani fillah, melekat di dalam diri mereka sifat-sifat tersebut. Banyak berdusta. Berdusta bagi mereka adalah perkara yang ringan. Yang penting mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang penting mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan. Begitu pula janji-janji yang dilontarkan. Orang munafik sifatnya mudah mengumbar janji, karena dia melihat janji itu bukan sesuatu. Dia melihat janji itu tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sekali lagi, tidak ada pertanggungjawaban di hadapan, karena tidak ada yang mengkonekkan antara mereka dengan Allah. Bagi mereka, selama mereka bisa membuat janji dan mengkhianati, walaupun itu adalah perbuatan yang tercela, tapi bagi mereka itu hal yang biasa. Termasuk pengkhianatan-pengkhianatan dari amanah-amanah yang seharusnya diemban. Ini merupakan sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan satu lagi sifat, wa idza khasama fajarah. Dan jika mereka al-khasama, berkonflik, maka mereka pun melakukan tindakan-tindakan fujur, melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan, yang keluar dari prinsip keadilan. Itu juga merupakan sifat orang-orang munafik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang saya sebutkan di khutbah Jumat ini merupakan penyakit-penyakit yang saya katakan di awal lebih berbahaya daripada virus corona. Virus corona ini berbahaya, sangat berbahaya. Dan kita telah mendapatkan instruksi bagaimana pencegahannya, bagaimana kita menanggulangi, dan bagaimana menerima informasi. Mari kita patuhi. Tapi bagi seorang muslim, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Maka karena kekuatan apapun, penyakit apapun tidak akan sampai kepada kita kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jarang disampaikan itu adalah doa kepada Allah. Di samping kita melakukan upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya yang sudah disampaikan oleh pihak yang berwenang. Itu penyakit.
yang perlu kita waspadai. Namun sekali lagi penyakit kemunafikan lebih khatar, lebih berbahaya. Karena penyakit-penyakit di dunia, penyakit yang menyerang jasmani kita. Bagi seorang muslim, ketika seseorang sudah terkena penyakit-penyakit tersebut, tentu kita tidak berharap terkena penyakit tersebut. Tapi bagi orang yang sudah terkena penyakit tersebut bisa menggugurkan dosa-dosanya dia. Kalau dia sabar, bisa mengangkat derajatnya dan dia menderita hanya di dunia. Namun bagi orang yang terkena penyakit kemunafikan, di dunia hatinya terus gelisah, di alam barzah tersiksa, di akhirat dengan jangka waktu yang panjang dia merasakan azab Allah. Adakah penderitaan yang lebih membuat manusia menderita daripada siksa Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita khawatir, ketakutan dengan penyakit-penyakit seperti ini, seharusnya seorang muslim lebih takut dengan penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit yang merusak iman dan agamanya. Karena itu lebih membuat kita menderita, lebih membuat Anda menderita. Mari kita jaga diri kita, baik dari penyakit-penyakit jasmani maupun penyakit-penyakit yang merusak iman dan agama kita. Kalau penyakit-penyakit jasmani, kita pergi ke rumah sakit. Namun untuk menjaga rohani kita, ma'asyiral muslimin, bukan ke rumah sakit, ke masjid. Kita ingin terjaga iman kita, jadilah masjid sebagai rumah kedua kita. Jadikan masjid sebagai tempat kita bermukim. Kerjakan salat 5 waktu di masjid-masjid Allah. Berwuduklah, masuklah ke rumah-rumah Allah, bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, pelajari Islam dengan benar. Bukan dari Google atau bukan dari mana, bacalah dari Al-Quran dan telitilah. Karena di dalam Al-Quran penjelasan tentang tipologi manusia, model-model manusia lengkap. Al-Quran menjelaskan siapa orang-orang beriman, siapa munafiqun dan siapa kafirun. Itu semuanya lengkap. Itu salah satu cara kita menghindarkan diri. Bacalah instruksinya bagaimana. Apa yang menyebabkan saya ada di dalam Al-Quran. Dan jadilah masjid sebagai rumah kedua kita, atau rumah ketiga kita setelah tempat kerja kita. Intinya ke masjidlah bukan hanya untuk salat Jumat. Usahakan salat 5 waktu. Memang berat ma'asyiral muslimin, namun kita perlu mendorong, kita perlu melawan hawa nafsu kita. Karena dengan itu rohani kita, agama kita insyaallah bisa lebih sehat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita akhiri khutbah Jumat ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya akramal akramin, Allahumma ya malikal mulk, ya aziz ya ghaffar, ya sattar, ya rahman ya rahim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.